Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu termistor. Termistor adalah komponen elektronika pasif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan memiliki sifat mengubah nilai resistasinya secara signifikan sebagai respon terhadap perubahan suhu. Nama termistor sendiri merupakan gabungan dari kata thermal atau panas dan resistor atau hambatan. Termistor pertama kali ditemukan oleh Samuel Ruben pada tahun 1930 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Bell Laboratories pada era 1940-an. Sejak saat itu, teknologi termistor terus berkembang dari bahan oksida logam sederhana hingga material semikonduktor canggih yang digunakan dalam berbagai aplikasi modern. Termistor memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem elektronika dan instrumentasi modern. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai fungsi-fungsi utama termistor. Yang pertama, sebagai sensor suhu. Fungsi utama termistor adalah sebagai sensor suhu yang mengkonversi besaran fisika atau suhu menjadi sinyal listrik atau perubahan resistansi yang dapat diukur dan diproses oleh sistem elektronika. Termistor mampu mendeteksi perubahan suhu sekecil 0,01 derajat Celcius dalam kondisi optimal. Yang kedua, sebagai kompensasi suhu. Dalam rangkaian elektronika, termistor digunakan untuk mengkompensasi perubahan karakteristik komponen lain akibat variasi suhu. Misalnya pada osilator kristal dan rangkaian amplifier, di mana performa harus tetap stabil meskipun suhu lingkungan berubah. Yang ketiga, sebagai pelindung arus berlebih atau PTC. Termistor jenis PTC berfungsi sebagai fully fused atau receptacle fuse. Ketika arus berlebih mengalir melalui sirkuit, suhu meningkat dan resistansi PTC naik drastis hingga menghambat aliran arus, sehingga melindungi komponen sensitif dari kerusakan. Setelah dingin, PTC kembali ke kondisi normal. Yang keempat, sebagai pengukur aliran fluida. Termistor dapat digunakan untuk mengukur laju aliran cairan atau gas. Prinsip kerjanya didasarkan pada efek pendinginan fluida terhadap termistor yang dipanaskan. Semakin cepat aliran fluida, semakin besar panas yang diserap, sehingga resistansi termistor berubah secara proporsional. Yang kelima, sebagai pengukur level cairan. Dalam aplikasi industri, termistor digunakan untuk mendeteksi level cairan dalam tangki. Ketika termistor terendam cairan, karakteristik perpindahan panasnya berbeda dibanding saat berada di udara, sehingga perbedaan resistansi dapat digunakan untuk menentukan apakah cairan ada atau tidak ada. Yang keenam, sebagai pengukur tekanan vakum. Pada sistem vakum, termistor atau dalam konfigurasi Virani-Gauge digunakan untuk mengukur tekanan rendah. Konduksi panas dari termistor yang dipanaskan bergantung pada kerapatan gas, yang pada gilirannya bergantung pada tekanan. Dengan mengukur laju pendinginan termistor, tekanan dapat ditentukan. Halo, saya Rice dengan NIM 314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dan cara kerja dari termistor. Termistor memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu NTC termistor. Pada NTC termistor, resistansi akan menurun saat suhu naik. NTC termistor digunakan sebagai sensor suhu, pembatas arus inrush, dan kompensasi suhu. Yang kedua yaitu PTC termistor. Pada PTC termistor, resistansi akan meningkat saat suhu naik. PTC termistor digunakan untuk proteksi arus lebih, pemanas, dan sensor suhu. Yang ketiga yaitu bit termistor. Bit termistor berbentuk butiran kecil atau bit dilapisi epoksi. Bit termistor memiliki ukuran kecil dengan respon cepat dan presisi tinggi untuk pengukuran suhu. Yang keempat yaitu disk termistor. Disk termistor berbentuk cakram atau disk umumnya digunakan untuk proteksi lonjakan tegangan dan pengendali suhu. Yang kelima yaitu jenis glass termistor. Glass termistor dilapisi kaca sehingga lebih tahan terhadap suhu tinggi, kelembapan, dan lingkungan. Yang keenam yaitu SMD atau chip termistor.
SMD atau chip termistor merupakan termistor ukuran kecil untuk dipasang di PCB atau surface mount device. Jenis yang ketujuh yaitu probe termistor. Probe termistor digunakan untuk mengukur suhu pada cairan, udara, dan benda padat. Problem termistor juga banyak digunakan pada alat industri. Yang kedelapan yaitu root termistor. Root termistor berbentuk batang atau root dengan selubung pelindung metal dan kuat. Selanjutnya yaitu cara kerja termistor. Cara kerja termistor didasarkan pada sifat konduksi listrik bahan semikonduktor. Dalam semikonduktor, elektron dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi ketika mendapat energi yang cukup. Energi termal atau panas menyediakan energi ini untuk membebaskan lebih banyak pembawa muatan, elektron, dan hole. Pada termistor NTC, ketika suhu meningkat, lebih banyak elektron mendapat cukup energi termal untuk melampaui celah energi atau band gap dan menjadi konduksi. Hal ini meningkatkan jumlah pembawa muatan sehingga konduktivitas meningkat dan resistansi menurun secara eksponensial. Adapun waktu respon termistor atau time constant bergantung pada ukuran fisik termistor, media yang mengelilinginya, dan kapasitas panas. Termistor bit kecil dapat merespon dalam hitungan milidetik, sementara termistor disk besar mungkin membutuhkan beberapa detik untuk mencapai keseimbangan termal. Selanjutnya, implementasi termistor dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang medis dan kesehatan. Dunia medis sangat bergantung pada akurasi pengukuran suhu. Termistor menjadi komponen inti dalam berbagai peralatan diagnostik dan monitoring pasien karena kepresisiannya yang tinggi. Terdapat beberapa peralatan medis yang menggunakan termistor. Yang pertama yaitu termometer digital. Pada termometer digital, peran termistor adalah mengukur suhu tubuh dengan akurasi kurang lebih 0,1 derajat Celcius dalam hitungan detik. Yang kedua yaitu kateter kardiak. Pada kateter kardiak, termistor berperan sebagai thermodilation untuk mengukur kardiak output pasien jantung. Yang ketiga yaitu inkubator bayi. Pada inkubator bayi, peran termistor adalah mempertahankan suhu 36-30 derajat Celcius untuk bayi prematur. Selanjutnya adalah implementasi transistor pada bidang otomotif. Industri otomotif modern menggunakan ratusan sensor suhu dalam satu kendaraan. Transistor berperan penting dalam manajemen mesin, kenyamanan penumpang, dan keselamatan kendaraan. Selanjutnya yaitu implementasi termistor pada bidang industri dan manufaktur. Dalam lingkungan industri, kontrol suhu yang presisi adalah kunci kualitas produk dan efisiensi proses. Termistor diintegrasikan dalam sistem kontrol industri atau PLC dan DCS untuk monitoring dan pengendalian real time. Selanjutnya yaitu implementasi termistor pada bidang elektronika dan komputasi. Perangkat elektronika modern menghasilkan panas yang harus dikelola dengan baik. Termistor berperan sebagai mata sistem manajemen termal yang melindungi komponen bernilai tinggi. Selanjutnya yaitu implementasi termistor pada bidang lingkungan dan meteorologi. Pemantauan lingkungan membutuhkan sensor yang dapat bekerja dalam kondisi ekstrim selama bertahun-tahun. Termistor dengan enkapsulasi khusus digunakan dalam stasiun cuaca, BUOI, oceanografi, dan sensor lingkungan IoT. Yang terakhir yaitu implementasi termistor pada bidang energi terbarukan. Transisi menuju energi bersih mendorong adopsi luas termistor dalam sistem pembangkit dan penyimpanan energi. Efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan sangat bergantung pada manajemen suhu yang tepat. Itulah mengapa termistor sangat dibutuhkan dalam bidang ini. Nah, itu dia penjelasan terkait termistor yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan see you di next video.